Nah, topik kita adalah uji autokorelasi. Ini ada orang masuk, kita izinkan dulu ya. Kita lihat. Pada materi ini akan dijelaskan tentang uji autokorelasi. Setelah menyelesaikan perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep uji autokorelasi dan mengaplikasikannya dengan program SPSS guna membantu mempermudah dalam tugas akhir. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode T dengan kesalahan periode sebelumnya atau T-1. Autokorelasi muncul akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu, berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual yang tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk data time series, autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data sampel cross section jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan lain. Cara mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson dan uji Run. Nah, harus kita ingat ya bahwa uji korelasi ini tidak berlaku kalau kita menggunakan kuesioner. Uji korelasi ini biasa dipakai kalau kita menggunakan data-data sekunder, umpamanya data jumlah penduduk kota Medan dari tahun ke tahun. Jadi kita pengen tahu menghitungnya. Itu baru kalau kita kuesioner setuju tidak dilakukan uji autokorelasi ini. Nah, kita lihat yang pertama melalui uji Durbin Watson atau uji DW. Uji autokorelasi dengan menghitung Durbin Watson ada dua kriteria yang digunakan. Satu, ya tetap sama seperti sebelumnya, itu tetap berhubungan dengan hipotesis nol, yaitu kita tolak hipotesis nol jika nilai DW lebih berada di antara 0 dengan DL lower, nilai bawahnya. Nah, itu berarti tidak ada autokorelasi positif. Kalau dia nilai D lower lebih kecil sama dengan D dan lebih kecil nilai D lebih kecil dari sama dengan D lower dan D upper, maka kita lihat tidak ada autokorelasi positif, maka tanpa kesimpulan. Yang terakhir, jika nilai D lebih kecil dari D4 dikurangi D lower batas bawahnya dan lebih kecil dari 4, maka tidak ada autokorelasi negatif, maka keputusannya juga ditolak. Agak sulit kita ya. Nah, ini juga ada ya. Nah, sekarang kita coba melakukannya saja dulu supaya kita cari data dulu. Mana datanya di sini? Oh, ternyata kita lihat ya, ada nggak data dikasihnya. Nah, inilah datanya. Nah, dengan lolos uji autokorelasi atau tidak.
Ini kode perusahaannya dimulai tahun 2010. Perusahaannya ini GCG, CSR, UKAP, return saham dan sebagainya. Inilah variabelnya. Ini data-data yang diperoleh dari bursa efek ini ya. Jadi kita coba supaya kita nggak capek ngetiknya, kita print halaman ini berapa ini, 10 11. Nah, kita print ya. Nah, kita print 10 11 halaman 10 sampai 11 kita oke kan. Nah, ini hal 10 itu aja kita bikin, kita save. Nah, kita bukalah chat GPT kita supaya jangan capek kita mengetik-ngetiknya ya kan. Nah, chat GPT. Nah, ya kita upload chat GPT. Nah, kita ambil dia tadi halaman 10. Mana dia tadi ya? Nah, ini dia. Nah, dah. Tolong rubah atau tulis ulang dalam bentuk MS Excel file PDF di atas. Nah, kita manfaatkan teknologi. Cep. Nah, apa ada yang masuk lagi tadi ya? Kita lihat, oh nggak ada. Oke. Nah, dia lagi bekerja ya PDF-nya, nggak apa-apa, kita tunggu saja. Nah, daripada capek kita mengetiknya, ini kan banyak kali nih. Nah, daripada mana tahu bisa. Karena tahu bisa, kalau nggak bisa ya apa nak dikata. Nah, atau kita cari yang online. Nah, kita bikin PDF to Excel. Nah, ini kita lihat, kita coba pakai yang mana-mana lah yang bisa mempermudah hidup kita dengan memanfaatkan teknologi ya kan. Jadi kita tak capek-capek kali hidup ini. Nah, download Excel ini udah siap, kita buka, kita lihatlah apa hasilnya. Nah, iya udah siap, bah tak perlu lagi kita capek-capek. Kalau yang pakai chat GPT semana, coba kita download, ini dia. Nah, udah kita buka, samakah hasilnya? Nah, kadang-kadang sama, kalau sama ini dia. Nah, oh kita lihat hampir sama ya. Ini tapi kalau PDF ini dia langsung. Nah, langsung ada sama betul formatnya, ada tulisannya semua lengkap dia. Kalau yang dari chat GPT inilah hasilnya. Ini ya. Nah, udah dapatlah kita itu. Kita tengoklah apa katanya tadi. Berarti ini mana dia? Nah, ini tadi ya. Kita ikuti langkah-langkahnya ini. Ini tabel Durbin Watson. Oh, udah kita nggak ada rupanya contohnya, bukan dari situ. Nggak apa-apa, kita buka saja lah SPSS kita. All apps, kita buka SPSS. Mana SPSS kita itu? Ini dia.
Nah, tunggu ya, kita lihat. Berarti ini agak sabar kita dulu, ini agak lambat ini. Ini dah dia. Oke. Nah, kita coba ya satu-satu kita masukkan supaya kita ini yang dari chat GPT. Kita ambil dulu ini ya. Tap, kita copy. Kepala-kepalanya itu clipboard error, bah. Nah, kita lihat dulu yang ini dulu, kita ambil kepala-kepalanya nih. Ungkap, return saham. Kita copy, kita paste. Spesial, transpose. Oke. Nah, dia tetap saja ada tabel-tabelnya ini. Coba kita hilangkan. Kita ambil di sini no border. Nah, ini dia. Nah, kita coba yang punya chat GPT. Macam mana hasilnya? Kita copy, kita paste spesial. Kita bikin transpose. Oke. Nah, ini kita hilangkan tabel-tabelnya. Ya, lebih bagus hasilnya. Kenapa? Karena dia masuknya itu memang dari bentuk Excel, bukan kalau yang ini, yang tadi yang kita minta dari internet ke PDF itu dia kurang pas karena dia apa. Jadi kita coba ini. Nah, pertama kita besarkan dulu layar ya supaya nampak kalian. Variable view. Nah, udah kita masukkanlah barang tuh ke sini. Tab. Kita pastekan. Wrap. Apa katanya? Oh, illegal karakter. Ya, kita periksa. Apa yang ilegal? Kita lihat di sini. Oh ini dia. Ada titik. Saya besarkan supaya kelihatan. Nah, ini titik ini. Kita delete lah. Kita bikin dia menjadi garis bawah. Nah, ini juga. Kalau dia dua kata harus pakai garis bawah supaya bisa dibaca SPSS. Nah, kita copy. Nah, kita keluar dulu. Kita buka SPSS kita. Nah, ini kita besarkan layarnya. Kita bikin klik di sini, paste, wrap, dah masuk dia semua ya kan? Udah kalian lihat ini. Sekarang kita keluar dulu dari sini, kita ambil datanya. Berarti lebih bagus kalau kita mengambil data itu dari yang dibuat oleh chat GPT, tidak rusak dia. Ya kan? Kalau yang dari Excel itu susah di kopinya. Yang disuruh online PDF converter itu ya. Nah, kita cobalah masukkan data ini. Kita balik ke data view. Nah, kita kecilkan lagi layar kita. Kita bukalah yang di Excel tadi. Nah, kita tinggal copy dulu semuanya. Nah, jadi ada 30. Ctrl C kita pindahkan. Mana? Nah, ini dia. Kita besarkan layar. Pastekanlah. Nah, nampak dia kan? Nah, coba kalau kita ulang supaya kalian tahu juga bedanya ya, karena kalian nanti pasti tak mungkin lepas dari chat GPT. Zaman nanti akan makin canggih ini chat GPT ini. Nah, kita copy yang punya dari merubah PDF ke Excel tadi ya. Ini saya copy, Ctrl C. Kita pindahkan, kita ulang, kita timpa saja. Nah, saya besarkan. Kita pastekan. Sama saja. Enggak berubahnya. Nah, udahlah, berarti sama bagusnya, kecuali tadi untuk bikin yang ini, tulisan-tulisan nama variabel ini ya. Oke, kita mulai. Apa katanya tadi di SPSS itu? Nah, ini dia. Apa langkah pertama uji
Durbin-Watson. Analyse regression linear. Kita lihat, kita besarkan. Analyse, mananya nih? Ini regression linear. Kita pindahkanlah. Yang dependen itu return saham. Yang lain ini kita masukkan ke independen. Nah, apalagi katanya tadi? Ini dia. X independen, kemudian klik statistik, kemudian centang Durbin-Watson. Nah, kita klik statistik, cap. Kalian perhatikan ini ada di sini bacaannya residual Durbin-Watson. Ini kita centang. Kita continue. Yang lain nggak usah kita open nih. Kita oke kan. Nah, tadi yang mau kita lihat adalah nilai DW Durbin-Watson. Inilah dia nilainya itu 2,207. Nah, macam mana kita? Tadi ada katanya batas bawah DL lower, L itu lower selalu, ada U upper. Ya, ingat itu bahasa Inggris itu biasanya. Nah, kita lihat Durbin-Watson sampelnya tadi 30. Ini dia double, ini dia tabelnya 30 tadi. Jadi kita lihat K-nya berarti K ini biasanya jumlah variabel, ya kan? N-nya itu jumlah sampel. DL terbesar. Nah, ini dia lihat K2. N-nya 20. DL-nya ini kalian lihat ini. DL, L ini lower, D Durbin-Watson, U upper. Kalau kalian lihat nanti buku statistik kalian selalu ada itu di halaman terakhir tabel-tabelnya. K-nya 2, berarti inilah dia. Ya. Nah, inilah dia. Sekarang supaya jangan capek kali kita melihat itu, kita ketik dulu ChatGPT. Tolong ajari saya menghitung nilai Durbin-Watson menggunakan Excel. Karena Excel itu pun ada. Nah, perbedaan residual. Kuadrat residual. Kita stop. Nah, kita suruh dia dulu cara menghitung DL, D kecil L besar, dan D kecil U besar dalam nilai DW. Stop. Lupa kita edit dulu. DW di ini kita edit dia di MS Excel. Umpamanya nggak ada tabel kita di buku, supaya kita tahu D lower bound, D upper bound menggunakan
Kalau dari udah dibilang pakai Excel bandel kali. Oh, ini dia. Buat tabel lookup. Wih, lebih banyak lagi, bah. Capeknya kita nengoknya nih. Dan lihat di sini. Catat jumlah variabel independennya. Nah, tadi kita jumlah observasi 30. Jumlah variabel independennya 3. Mencari nilai DL dan DU. Macam mana cara nyarinya? Wih, bingung lah. Coba dulu kita lihat. Excel sheet, copy tabel. Sama saja katanya, harus kita copy juga. Atau gunakan fungsi if. Coba ini katanya, jika Anda butuh tabel Durbin-Watson, ya, mana tabelnya? Kita bikinlah dalam bentuk Excel supaya dikasihnya kita tabelnya. Kita enter. Wih, banyak kali, bah. Oh, ini dibuatkannya. Jadi mana tahu kita tak punya buku statistik, karena tak semua pula lagi sekarang ini ada buku statistik yang melampirkan seperti itu. Nah, tadi katanya ini dia, tunggu sebentar katanya. Nah, kita download, bab, udah. Jadi, kita buka dia. Kita open file. Nah, udah. Inilah dia. Nah, biar saya besarkan supaya nampak kalian. Nah, ini dia observasi. Kita tarik kemari observation. Nah, ini kita tarik kemari variabel. Nilai D lower bound, D upper bound. Tadi observasi kita itu sama dengan jumlah sampel itu ada 30. 30. Nah, ini dia, kita kasih coretan, ada banyak di sini 30. Tapi yang mana kita ambil, tunggu dulu. Nah, ini kita sub, kita hitam, kita kasih dia warna rap, dah. Baru variabel kita ada 3. Variabel K, variabel bebas. Berarti inilah kita ambil berap. Kita kasih warna berap. Nah, berarti ini lower. Ini kita kasih warna lain. Rap. Ini upper. Kita kasih warna lain. Rap. Kok sama-sama kuning. Rap kita kasih. Udah. Berarti nilai D antara 1 dengan 1,26. Kita lihat tadi dengan hasil SPSS kita. Mana dia tadi? Ini output. Nah, kita besarkan. Nah, kita lihat. Gak sama, bah. Ini 2,207. Kenapa yang salah ini? Ini kan 1, independen kita 2, 3. 3-nya variabelnya. K-nya. Coba kita lihat tadi itu. Mana dia tadi? Ini 3-nya variabel. Jadi kok sampai 2? Cumananya. Walah.
Nah, kita lihatlah tadi di chat GPT itu. Kita tanya dia, kenapa output SPSS menunjukkan nilai DW lebih besar dari tabel. Coba kita tanda tanya. Oh iya. Oke, kita lihat tadi rumusnya. Nah, ini dia tadi ada syarat-syarat di sini. Mana dia tadi tuh? Ini dia. Kalau dia berarti nilai yang ini, yang kita output spesies itu kan D. Ini semua D. Ini D. Nah, ini kan semua D-nya lebih kecil dari upper dan lowernya. Apa katanya tadi, lupa pun saya. Jika nilai DW, ini saya besarkan ya supaya kelihatan. Nah, kita lihat di sini. Jika nilai DW berkisar 0 sampai 4. Nilai DW itu antara 0 sampai 4. Jika DW lebih besar dari DU, menunjukkan tidak adanya otokorelasi. Oh, tadi kita kan DW-nya lebih besar. Jika DU 1,80 dan nilai DW adalah 2,15, tidak memiliki otokorelasi. Oke lah kalau begitu. Dari sini ya kita lihat tadi hasil dari SPSS kita, nilai DW Durbin Watson itu adalah 2,207. Sementara kalau kita lihat di Excel, nah Excel yang kita menghitung tadi, ini kita besarkan. Nah, 3 variabel independen dengan jumlah sampel 30. Ini D lower 1, D upper 1,26. Sementara tadi D kita yang dihitung itu lebih besar lagi dari yang ini. Maka tidak ada otokorelasi. Paham kalian itu ya? Nah, kita tengok lagi yang satu lagi. Melalui ujiran. Nah, ujiran adalah uji non parametrik katanya di sini. Digunakan pada kasus satu sampel. Pengujian kasus satu sampel. Nah, tentunya kita lihatlah dulu macam mana caranya. Ini ya, analis J regression. Kita variabel kodependen, klik sape. Input variabel dependen pada kemudian klik save. Unstandardized residual. Oke. Samanya kayak yang kemarin-kemarin. Kita coba, kita besarkan layar. Analise regression sama kayak tadi. Nah, ini kita masukkan ya, cuman kita sape. Unstandardized residual. Kita oke kan. Oke, wrap. Dah. Nah, udahlah hasilnya, dia akan muncul di SPSS data itu yang nilai standar residual 1. Nah, katanya tadi kita diminta dengan, nah ini udah kita lakukan,
Analyze non-parametric legasi dialog run. Nah, masukkan tadi yang kita hasilkan variabel barunya. Analyze non-parametric wrap. Kita masukkan legasi dialog run. Masukkan tes variabel unstandardized sub. Dah, nggak usah dia apa-apakan, kita oke kan, apa begitunya ya. Kita coba kita lihat lagi yang di PDF itu. Nah, pada centang median di bagian cut point, mana mediannya? Oh, udah otomatis kayaknya ya. Tadi saya lihat ada dia di sini. Ini kan median. Udah kita oke kan, wrap. Muncullah outputnya. Run test. Nah, kita lihat macam mana caranya menghitungnya. Kita lihat di sini. Berdasarkan lihat nilai SIC. Maka tidak terjadi kalau lebih besar dia daripada 0,05, tidak terjadi autokorelasi. Nah, kita cobalah output kita tadi. Nah, mana dia? Ini dia. Kita besarkan, ini hasil kita adalah 0,085. Jadi kita coba 0,085 titik 0,05. Berarti ini lebih besar. Berarti dapat kita katakan tidak ada autokorelasi. Ya. Jadi itu saja dulu pertemuan kita malam ini. Ya. Semoga lah bermanfaat apa-apa yang kita bahas hari ini.